Salam sejahtera bagi kita sekalian. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia, bersekutu, dan menaruh pengharapan kepadanya. Kembali kita berjumpa malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 27 Januari tahun 2021. Mari bersama-sama kita siapkan hati, jiwa, pikiran, dan bahkan tubuh kita untuk menerima lawatan dari Tuhan. Sampai senja, nantikan tuaian pada musim panen. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di kebayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah. Kami percaya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, ada kesempatan yang terbaik kepada kami, di mana kami boleh duduk diam sejenak di hadapan-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan, supaya firman-Mu kami mengerti, dan kami tahu bagaimana kami harus berbuat dalam hidup kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 19. Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang yang menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, dan Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Amin. Jadilah utusan yang benar. Tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara,
Menjadi utusan bukanlah hal yang mudah, karena kita harus mengerti dan memahami apa yang menjadi tugas kita dalam pengutusan itu. Kita tidak boleh menyampaikan berita sesuka hati kita, atau kita tidak bisa untuk melakukan apa saja semau atau sesuka hati kita. Akan tetapi, kita harus melaksanakan, kita harus melakukan apa yang menjadi tugas kita dalam pengutusan itu. Malam hari ini kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan, bagaimana Yesus memanggil 12 rasul adalah hal yang sangat penting dalam karya pelayanan Yesus. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, mereka dipanggil dan mereka akan diutus untuk memberitakan Injil dan juga mengusir roh-roh jahat. Saudara-saudara, Yesus memanggil mereka dengan tujuan. Yang pertama, supaya mereka bersama dengan Yesus. Yang kedua, mengutus mereka memberitakan Injil. Jika kita memperhatikan dua hal penekanan dari 12 orang yang dipanggil menjadi rasul, tentu ini bukanlah tugas yang gampang. Dari segi ukuran duniawi, orang-orang ini dipilih oleh Yesus sama sekali tidak mempunyai kualifikasi khusus, atau tidak ada kriteria-kriteria khusus yang kita lihat melekat pada mereka jika kita lihat dari sudut pandang duniawi atau pikiran kita. Mereka bukan orang kaya. Mereka bukan orang terhormat. Mereka tidak memiliki kedudukan sosial yang istimewa. Bahkan mereka tidak mempunyai latar belakang pendidikan khusus. Atau di saat sekarang ini mereka bukanlah teolog. Mereka bukanlah akademisi. Dan mereka juga bukanlah warga gereja yang terpandang. Mereka adalah 12 orang yang biasa-biasa saja. Namun mereka merasakan daya tarik dari Yesus untuk menjadikannya guru mereka. Mereka juga punya keberanian untuk menunjukkan bahwa mereka ada di pihak Yesus. Sekalipun mereka tahu bahwa pengikut Yesus mengalami banyak tantangan. Mereka akan berbenturan dengan pemimpin-pemimpin saat itu. Saudara-saudara, kita ini juga adalah murid Yesus. Sebagai gereja, kita telah dipanggil untuk memberitakan Injil Kristus, bukan Injil kesukaan kita. Dalam berbagai kesempatan kita mungkin diperhadapkan dengan orang-orang yang menginjak-injak keadilan dan kebenaran dengan membolak-balikan fakta. Tetapi saudara, dalam situasi seperti itulah kita dipanggil dan diutus untuk berani menyatakan kebenaran Allah. Sekalipun banyak orang akan membenci kita. Kita tentu tidaklah akan ikut atau larut dalam arus yang bertentangan dengan kehendak Dia yang telah memanggil dan mengutus kita. Kita akan terus menyampaikan berita kebenaran sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekalipun tugas ini berat, tetaplah lakukan, karena Tuhan menyertai kita. Amin.
Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu malam ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan bahwa kami ini adalah orang-orang yang telah Engkau panggil menjadi murid-Mu dan Engkau utus ke tengah dunia ini untuk memberitakan Injil dan bersaksi tentang Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas firman-Mu malam hari ini, meneguh ulang tugas panggilan kami sebagai orang Kristen atau sebagai gereja. Mohon pimpinan Roh Kudus menyertai kami, supaya kami tetap setia dan kami melakukan tugas panggilan kami ini dengan benar. Malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk berkat pengasihan-Mu di tengah keluarga kami. Sampai sekarang ini kami masih boleh menikmati hidup yang layak. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk kehidupan kami. Terus berdoa untuk usaha dan pekerjaan yang kami kerjakan. Kiranya memberi hasil yang baik bagi kami. Berdoa untuk pendidikan. Tuhan, sekalipun proses pembelajaran sekarang ini proses belajar dari rumah, namun anak-anak kami, cucu kami, bahkan kami sendiri tidaklah kehilangan pengetahuan. Kami terus menopang dalam doa saudara-saudara kami yang sedang bergumul, mereka yang sedang kesulitan atau tidak mendapatkan pekerjaan, ekonomi mereka tidak baik, mereka yang kemudian sedang putus asa, putus pengharapan oleh karena berbagai tekanan dan himpitan dalam hidupnya. Bagi mereka yang sakit, yang dirawat di rumah dan di rumah-rumah sakit. Bagi mereka yang mendapat perlakuan yang buruk. Mereka yang sedang ditimpa oleh duka cita. Bahkan berbagai-bagai malapetaka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mereka mendapatkan kekuatan dan pemulihan. Tuhan, kami berdoa bersama saudara-saudara kami yang merindukan keturunan, berbelas kasihanlah kepada mereka Tuhan. Demikian juga berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang mencari pasangan hidup. Tuhan, karuniakan yang seimbang dan sepadan. Kami terus berdoa untuk bangsa kami, negara kami ini, lindungi Tuhan. Dalam menjadi negara yang berdaulat, kota yang sejahtera. Kami bersyukur atas segala berkat-Mu, pengasihan-Mu, baik dalam usaha, dalam pekerjaan, dan bahkan cara-cara yang olehnya Tuhan memelihara hidup kami. Kami bersyukur bersama beberapa saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahiran, Bapak Joni Lumatau, First Angel Faustin Kalista Pangala, Bapak Julius Erson, Ibu Aliatim Toyang, Ibu Damaris Salopa, Bapak Kadang Pongpare. Demikian juga yang merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka, Bapak Yohanes Tamu dan Ibu Martina Daturatte, Bapak Yehezkiel Pasang dan Ibu Tabita Tikuara. Tuhan, sempurnakan sukacita dari saudara-saudara kami ini. Dan buat mereka tetap teguh dalam iman percaya kepadamu. Tuhan, jika ibadah kami malam ini usai, mohon pengasihan-Mu Tuhan menjaga kami. Jauhlah kami dari berbagai malapetaka, sakit penyakit, secara khusus virus corona yang masih mewabah sekarang ini. Teruslah memberkati hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan program renungan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya dan kami gerejanya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, utus daku, utuslah. Bimbing daku Tuhan Yesus, bimbing daku, bimbinglah. Ubah daku Tuhan Yesus, ubah daku, ubahlah. Saudara sekalian, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya, dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.